Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ruang Pak Bil dalam subkonten bedah soal geografi. Pada video kali ini kita akan mengulas bagaimana cara untuk menghitung, mencari, atau menentukan jarak sebenarnya dari dua titik pada sebuah peta. Nah, dalam mencari jarak sebenarnya di lapangan, ada dua rumus yang bisa kita gunakan. Rumus yang pertama dan rumus yang kedua. Seperti apa ulasannya? Mari kita lihat pada contoh soal berikut ini. Jarak R ke S pada sebuah peta dengan skala 1/45.000 adalah 6 cm. Tentukan jarak sebenarnya antara R dan S di lapangan. Oke, itu dia soalnya. Dan sekarang mari kita mulai menghitung. Nah, jika dihitung dengan rumus yang pertama, maka kita akan mendapatkan rumus untuk mencari JS, yaitu JS sama dengan JP dibagi S. Dan bila kita masukkan nilai dari masing-masing bagian dari rumus tersebut, kita dapatkan JP atau jarak peta adalah 6 cm dan S atau skala adalah 1/45.000. Maka kita dapatkan proses perhitungan untuk JS yaitu menjadi 6 dibagi 1/45.000. Nah, pada bentuk pembagian semacam ini, proses perhitungan bisa dilanjutkan apabila posisi dari 1/45.000 itu dibalik. Itu sudah menjadi kaidah atau ketentuan yang umum kita ketahui ya dalam matematika. Memang kondisinya dalam kasus seperti ini itu teknisnya harus seperti itu. 1/45.000 kita balik menjadi 45.000 per 1 ya, maka proses perhitungan bisa dilanjutkan. Dan operasional perhitungannya berubah pula. Dari yang awalnya bagi itu berubah menjadi kali. Sehingga kita dapatkan nilai untuk mencari JS itu adalah 6 dikali 45.000 per 1. Nah, di sini kita lihat ya. Yang awalnya 1/45.000 itu dibalik berubah menjadi 45.000 per 1 dan tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Ya, itu sudah ketentuannya seperti itu. Kalian bisa bertanya langsung nanti ke guru matematikanya. Kenapa kok Pak bisa seperti ini ya? Nah, Pak Bil hanya mendapatkan ketentuan yang Pak Bil tahu memang kondisinya, teknisnya, cara perhitungan untuk pembagian semacam itu adalah seperti itu. Oke, kita lanjutkan. 6 dikali 45.000 hasilnya adalah 270.000. Kemudian kita bagi 1, otomatis hasilnya tetap sama ya, yakni 270.000. Nah, sebetulnya di sini kita sudah mendapatkan nilai dari JS. Hanya saja satuannya itu dia masih dalam satuan cm. Ya, ini nilainya 270.000 cm. Nah, sedangkan satuan yang diminta pada soal itu adalah satuan kilometer. Ya, itu udah umum seperti itu karena biasanya memang jarak sebenarnya selalu atau umum dinyatakan dalam satuan meter atau kilometer. Agak janggal ya kalau misalnya kita mengatakan jarak sebenarnya itu menggunakan satuan sentimeter. Ya, contohnya aja misal ada orang bertanya, berapa jarak Bandung Jakarta? Sekian ribu sentimeter. Nah, itu kurang pas ya jika menggunakan satuan sentimeter. Tapi ketika dalam kasus seperti itu biasanya yang digunakan adalah satuan kilometer. Nah, dengan demikian kita harus merubah satuan JS yang sudah kita temukan namun masih dalam satuan sentimeter ke satuan kilometer. 100.000 cm itu kita ketahui sama dengan 1 kilometer. Maka
untuk mengubah nilai 270.000 dengan satuan cm ke kilometer, kita bagi 270.000 dengan 100.000. Dan hasilnya 270.000 dibagi 100.000 adalah 2,7 km. Nah, itulah nilai untuk jarak sebenarnya dari R ke S, ya, yakni 2,7 km. Nah, sekarang bagaimana dengan rumus yang kedua? Apakah sama hasilnya atau tidak? Ya. Nah, mari kita masukkan ke dalam rumus yang kedua. Nah, dalam rumus yang kedua ini untuk mencari JS kita dapatkan rumus JS sama dengan JP dikali S. Nah, berbeda ya dengan rumus yang pertama. Ada perbedaan teknis. Kalau pada rumus yang pertama itu dibagi, yang ini dia langsung dikali. Hanya saja bagaimana teknis perhitungannya bisa kita lihat. Nah, kita masukkan nilai JP yaitu 6 cm. Dan kemudian, nah di sini yang perlu kita garis bawahi. Nilai skala yang kita masukkan di sini atau nilai S-nya itu hanya memasukkan atau mengambil nilai perbandingan di lapangannya saja. Kita ketahui skala itu kan perbandingan antara di peta dengan di lapangan. Seperti contoh misalnya 1 berbanding 25.000. 1 cm di peta berbanding atau sama dengan 25.000 cm di lapangan. Nah, nilai di lapangannya itu yang kita masukkan dalam rumus yang kedua. Artinya 1 berbandingnya itu tidak kita masukkan. Sebagaimana halnya pada rumus yang pertama. Tapi cukup ambil perbandingan atau nilai perbandingan di lapangannya saja. Nah, maka dengan itu kita dapatkan nilai perhitungan atau operasional perhitungan dari rumus yang kedua ini menjadi 6 dikali 45.000. Dan hasilnya adalah 270.000 cm. Namun, seperti halnya rumus yang pertama, kita ubah satuannya dari cm menjadi kilometer dengan cara dibagi 100.000. Dan hasilnya adalah 2,7 km. Nah, bisa kita lihat kedua rumus ini memiliki proses atau alur proses perhitungan yang berbeda. Tapi kita dapatkan nilai yang sama untuk JS yaitu 2,7 km. Nah, kalian mau menggunakan rumus yang mana? Silahkan. Tergantung mana yang menurut kalian lebih mudah. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya dua rumus ini sama. Yang membedakan hanya sedikit dari alur proses perhitungan saja. Pada rumus yang kedua, menurut Pabil ini lebih membantu. Kenapa demikian? Karena banyak dari kita yang terkadang lupa. Dalam rumus yang pertama itu pembagian semacam itu kondisinya misalnya harus dibalik dari 1/45.000 menjadi 45.000 per 1. Nah, terkadang dalam hal semacam itu kita sering lupa. Dan rumus yang kedua itu tidak memunculkan hal itu sehingga membuat alur proses perhitungan menjadi lebih mudah. Ya, tapi seperti yang Pabil katakan tadi, tergantung mana yang menurut kita lebih mudah. Mau rumus yang pertama ataupun rumus yang kedua, keduanya menghasilkan nilai yang sama. Oke, itu dia pembahasan untuk bedah soal geografi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.